Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Semoga dimanapun kalian berada, kalian sehat, kalian bahagia, kalian tetap semangat dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai penggunaan perlengkapan kantor. Nah, sebelum mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Anak-anakku, tadi sudah Ibu jelaskan bahwasannya Ibu akan menjelaskan mengenai penggunaan perlengkapan kantor. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai macam-macam perlengkapan kantor. Anak-anakku, pada kegiatan perkantoran, tentunya para pegawainya sering sekali menggunakan alat bantu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya agar tugas-tugasnya tersebut cepat selesai dan tepat waktu tentunya. Anak-anakku, sehingga penggunaan perlengkapan kantor di sini sangat menunjang kegiatan kinerja pegawainya. Nah, oleh karena itu, kalian harus mengetahui beberapa perlengkapan kantor yang dapat menunjang kinerja pegawai. Di sini kalian secara keseluruhan harus memahami mengenai 7 perlengkapan kantor yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adanya word processing. Nah, apa itu word processing? Word processing adalah penggunaan peralatan elektronik yang otomatis melakukan beberapa tugas dalam pembuatan dokumen ketik atau cetak. Word processing di sini melakukan pelayanan dalam bentuk dokumen cetak atau ketik. Nah, ada beberapa jenis dalam word processing. Di antaranya yang sangat kita kenal itu yaitu Microsoft Word. Nah, terus apa lagi? Ada yang namanya Keyword, ada juga AbiWord dan sebagainya. Anak-anakku, dulu word processing ini digunakan sebagai mesin ketik saja, tetapi seiring perkembangan zaman, word processing ini berubah menjadi teknologi perkantoran. Yang kedua yaitu jenis yang kedua yaitu email. Email atau singkatan dari electronic mail merupakan pengiriman pesan melalui elektronik. Nah, dalam bahasa Indonesia, email dikenal juga sebagai surat elektronik. Kenapa dikatakan sebagai surat elektronik? Karena dalam pengirimannya, pesan dikirim melalui media elektronik dan memanfaatkan jaringan internet. Ada 2 macam yang sangat kita kenal tentang email. Yang pertama itu ada yang namanya Google Mail atau Gmail, dan yang kedua itu Yahoo Mail atau email. Nah, itu merupakan jenis email yang sering kita kenal di Indonesia. Untuk yang ketiga yaitu voicemail. Voicemail di sini memiliki fungsi yang sama dengan email, yaitu mengantarkan pesan secara elektronik, tetapi kalau voicemail itu mengirim pesan suara. Dalam hal ini, voicemail menggunakan peralatan yaitu telepon. Untuk yang keempat yaitu kalender elektronik atau electronic calendaring. Nah, kalender elektronik ini merupakan kalender yang berbasis elektronik karena pembuatannya itu menggunakan jaringan internet ataupun perangkat elektronik.
Dalam kalender elektronik itu memiliki jenis-jenisnya juga, banyak nih tipe-tipe kalender elektronik. Misalkan ada yang namanya Google Calendar, ada yang namanya e-calendar, ada juga yang namanya 30 box. Nah, ada beberapa lagi yang tidak Ibu sebutkan satu persatu, tetapi kalender elektronik ini sangat membantu para atasan yang pekerjaannya itu bertemu dengan klien-klien penting dan rapat-rapat yang padat tentunya, sehingga dengan adanya kalender elektronik ini dapat mengingatkan para atasan bahwasannya jam segini ada rapat di sini, jam segini ada rapat di sini. Nah, itu dilakukan secara elektronik sehingga dapat diberitahukan ataupun ada yang namanya notification secara otomatis gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu audio conferencing. Audio conferencing adalah cara komunikasi suatu kelompok dalam sebuah rapat yang dalam hal ini lingkup perusahaan menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon di mana anggotanya itu tidak duduk ataupun berada di dalam satu tempat, melainkan anggotanya itu tersebar luas atau berjauhan. Nah, contohnya apa? Misalkan kegiatan rapat dalam DPR ya, kegiatan rapat DPR. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri ya, bahwasannya setiap anggota itu duduk sendiri-sendiri di mejanya sendiri-sendiri, dan di mejanya itu ada yang namanya mikrofon ya. Nah, itu dinamakan audio conferencing, di mana pesertanya itu duduknya berjauhan kan, tetapi kita bisa mendengar apa yang dia ingin bicarakan dengan menggunakan speaker tentunya. Nah, audio conferencing ini sangat memungkinkan kita adanya interaksi 2 arah. Jadi kita interaksinya tuh nggak satu arah, kita doang yang ngomong, tetapi ada timbal balik dari yang mendengarkan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu video conferencing. Kalian sudah paham ya kalau video conferencing, mudah-mudahan kayak misalkan kita berdiskusi tetapi melalui jaringan internet. Nah, kayak sekarang nih kita nih berdiskusi, melakukan rapat berjauhan. Kalian di mana, saya di mana. Jadi bagaimana cara diskusinya? Ya, melalui jaringan internet, melalui aplikasi, bisa memakai Zoom, bisa memakai Google Meet dan yang lainnya. Nah, itu yang namanya video conferencing. Artinya kita melakukan kegiatan rapat atau berdiskusi ataupun menyelenggarakan suatu penyiaran, nah tetapi melalui media elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Nah, itu yang dinamakan video conferencing, di mana kita bisa melakukan kegiatan rapat walaupun kita berjauhan, tidak dalam satu tempat yang sama. Kalau saya di Cakung, kalian di Pondok Kopi, kalian di Penggilingan, nah itu kan berbeda tempat, tapi kita bisa melakukan kegiatan rapat melalui suatu aplikasi yang menggunakan jaringan internet, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu yang ketujuh, ada yang namanya fax atau facsimile transmission, merupakan pengiriman pesan jarak jauh. Nah, di mana pengiriman pesan ini menggunakan suatu alat seperti telepon, tetapi dia bisa mengirim surat. Gimana caranya? Nah, facsimile ini bisa dikatakan sebagai kayak mesin fotokopi jarak jauh. Misalkan saya nih mengirim surat, saya tulis di kertas kan, hai gitu, misalkan tulis nih di kertasnya hai. Nah, terus saya scan tuh di mesin tersebut, di mesin fax. Nah, nanti kalian akan menerima tulisan hai juga, seperti itu. Jadi
kayak mesin fotokopi jarak jauh sih, dia kayak nyekan apa yang kita tulis dan disampaikan melalui elektronik seperti itu. Oke, bagaimana pengoperasiannya? Semoga kalian dapat menyerap ilmu yang telah Ibu berikan dan semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, tetap berdoa dan berikhtiar selalu agar pandemi ini cepat berlalu. Dan assalamualaikum semuanya.